Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang Sunan Kalijaga. Namun sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita ketahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kita bisa mengetahui biografi Sunan Kalijaga. Kemudian yang kedua, mengetahui peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Hadirin sekalian, siapa Sunan Kalijaga itu? Sunan Kalijaga atau dikenal dengan Raden Syahid adalah putra Temenggung Wiratikta. Kakeknya bernama Arya Teja atau Abdurrahman, yaitu seorang keturunan Arab yang bersambung silsilahnya dengan Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Raden Syahid sendiri dididik dalam lingkungan keluarga ibunya, yaitu Putri Nawang Arum yang berasal dari keluarga Bupati Tuban. Pemahamannya tentang sastra Jawa membuat beliau mahir dalam menyampaikan dakwah lewat seni budaya. Nah, di usia remaja, Raden Syahid tumbuh menjadi ilmuwan silat dan remaja yang kontroversi di mata orang Tuban. Di sisi lain, Raden Syahid adalah seorang remaja yang banyak bergaul dengan rakyat jelata, meski ia adalah seorang putra bangsawan. Rupanya, ia menyaksikan korupsi para pejabat pemerintahan yang memungut upeti kepada rakyat jelata. Melihat kondisi tersebut, kemudian Raden Syahid memperhatikan para pejabat itu yang sewenang-wenang atas kekuasaannya, hingga Raden Syahid mengambil paksa sebagian harta mereka untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, apa yang dilakukan Raden Syahid itu ternyata diketahui oleh ayahnya, sehingga ia diusir dari rumahnya. Kemudian ia pergi ke hutan Jatisari dan orang-orang sekitar memanggilnya atau mengenalnya sebagai julukan Lokajaya. Perubahan drastis terjadi pada pribadinya ketika ia merampas tongkat Sunan Bonang yang terlihat seperti daun emas. Sunan Bonang menyayangkan sikap Raden Lokajaya yang memberi rakyat jelata dengan hasil pengambilan paksa orang lain. Apa kata Sunan Bonang terhadap Raden Lokajaya? Apa kata Sunan Bonang? Sunan Bonang mengatakan, perbuatanmu itu seperti berwudu dengan air kencing, tindakan yang berniat baik namun dilakukan dengan cara yang kotor. Nah, Sunan Bonang pun menunjukkan kemampuannya mengubah buah aren menjadi emas, dan peristiwa itu membuat Raden Syahid menyesali perbuatan yang pernah ia lakukan. Kemudian ia belajar menjadi orang baik, belajar menjadi orang yang agung, sampai akhirnya diangkat menjadi salah satu anggota Wali Songo. Nah, nama Sunan Kalijaga sendiri itu dikaitkan dengan cerita perjalanannya bersama Syekh Sidik Jenar ke beberapa tempat di Pulau Jawa untuk membersihkan tempat-tempat angker yang menjadi tempat pemujaan dewa. Raden Lokajaya mengawali dakwahnya di beberapa wilayah Cirebon seperti di desa Kalijaga untuk mengislamkan penduduk Indramayu dan Pemanuan. Setelah cukup lama berdakwah, Sunan Kalijaga melakukan uzlah atau mengasingkan diri untuk beribadah selama 3 bulan di Pulau Upih, Melaka, kemudian Malaysia. Kemudian beliau melanjutkan kembali dakwahnya selama beberapa tahun menyiarkan agama Islam di Cirebon. Mula-mula ia menyamar sebagai marbot Masjid Sang Cipta Rasa.
Di masjid inilah Raden Lokajaya bertemu dengan Sunan Gunung Jati, kemudian menikah dengan Siti Zainab, adik dari Sunan Gunung Jati. Pernikahannya dengan Siti Zainab, putri Syekh Datuk Abdul Jalil atau dikenal dengan Syekh Siti Jenar, memiliki putra bernama Watiswara yang dikenal dengan Sunan Panggung, dan Sunan Panggunglah yang akan melanjutkan dakwahnya nanti. Dakwah Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam banyak melalui pertunjukan wayang sebagai dalang yang populer. Ia berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, mulai dari daerah kekuasaan Pajajaran hingga ke Majapahit. Sebagai imbalan dari warga yang ingin mengundangnya sebagai dalang dalam pertunjukan, upahnya cukup dengan membaca 2 kalimat syahadat dan tidak dipungut biaya sepeser pun. Sunan Kalijaga juga merancang pakaian, kemudian merancang alat-alat pertanian dan sebagainya. Makam Sunan Kalijaga terletak di Desa Kadilangu, yaitu Kota Demak. Ya, belum ada catatan dari naskah yang menceritakan kapan tahun wafatnya. Namun ada beberapa referensi yang menyebutkan bahwa Sunan Kalijaga hidup lebih dari 100 tahun. Beliau merupakan tokoh yang berusia lanjut, mengalami 3 zaman sekaligus, yaitu Majapahit, kemudian zaman Demak, kemudian Pajang hingga Mataram. Nah, Sunan Kalijaga ini dianggap sebagai pelindung kerajaan Mataram dan menjadi penasehat dalam kebijakan para sultan. Kemudian, apa sih peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia? Ya, Sunan Kalijaga memainkan peran penting yang menjadikan pemeluk Islam semakin meluas, seperti menanamkan nilai-nilai Islam melalui pertunjukan wayang yang semulanya cerita-cerita wayang yang berupa dewa-dewa itu diganti menjadi cerita yang berisi keislaman, kemudian berisi ibadah, akhlak, dan sopan santun. Kemudian peran Sunan Kalijaga yang lain adalah mengubah tradisi, kemudian budaya dan kearifan lokal. Nah, melalui pendekatan kebudayaan dalam wayang, kemudian tembang-tembang, alkulturasi arsitektur masjid, Sunan Kalijaga mampu mendapatkan simpati dan tempat terbaik di hati para pengikutnya. Nah, hal ini membuktikan bahwa proses Islami di Nusantara yang menggabungkan antara budaya dan Islam sudah berlangsung lama. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita tutup pelajaran kita pada kesempatan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.